Inilah salah satu resikonya kalau kita pergi ke luar negeri menggunakan proses calling visa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Di video kali ini aku mau membahas sedikit tentang resikonya kalau kita proses ke luar negeri menggunakan cara calling visa. Karena ini menurut pengalaman pribadi aku dan pertama kali aku melakukan calling visa. Jadi di majikan ini aku itu prosesnya secara mandiri tanpa menggunakan perantara ataupun agensi. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak ada perantaranya, ya langsung aku dengan majikan. Contohnya seperti beberapa hari kemarin yang aku udah ceritain kalau aku mengalami cedera tulang punggung belakang. Misalkan kalau kita itu prosesnya menggunakan agensi ataupun perantara, kita itu bisa mengadukan, aduh aku itu sakit, nanti agensi bisa bantu kita untuk ngomong ke majikan. Beda dengan kalau kita proses calling visa atau secara mandiri seperti aku saat ini ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa itu aku nggak pakai perantara, tapi aku ngomong secara langsung. Menurut aku kalau yang sudah mau proses calling visa itu harus orang yang benar-benar berpengalaman dan benar-benar bermental baja. Karena kalau proses calling visa itu kita itu tidak punya agensi ataupun perantara di luar negeri. Jadi apa-apa itu kita mesti bisa mengatasi sendiri. Contohnya seperti aku ketika sakit kayak gini ya teman-teman, aku itu nggak pakai perantara. Jadi aku tuh langsung aja ngomong ke majikan aku kalau aku itu sakit di tulang belakang. Setelah diperiksakan ternyata aku terkena cedera tulang belakang. Jadi di sini tuh berani nggak berani, akhirnya aku tuh speak up atau ngomong langsung ke majikan. Aku minta pertanggungjawaban. Kenapa mesti minta pertanggungjawaban ke majikan? Jawabannya karena aku di sini adalah pekerjanya. Jadi di sini apa-apa itu majikan harus menanggung semuanya, termasuk biaya kesehatan aku, karena di sini aku cederanya itu waktu kerja. Coba kalian bayangin, misalkan yang calling visa itu anak yang non, bahasanya belum lancar, terus mentalnya itu belum kuat. Kalau ada apa-apa masalah kayak gini, mereka itu antara berani dan gak berani ngomong ke majikan. Kadang ada yang sungkan, kadang ada yang takut, kadang ada yang bahasanya kurang nyambung. Jadi saran aku untuk kalian yang tergiur untuk proses calling visa, kalian pikir matang-matang. Kalian apakah sudah siap mandiri tanpa perantara, tanpa bantuan siapapun? Terus ada yang bertanya, Mbak kok bisa sih sampai cedera tulang belakang itu karena apa? Jawabannya adalah karena kerja ya teman-teman. Kalian tahu sendiri job aku di sini itu jaga 2 balita yang umurnya itu super aktif, apalagi momongan aku yang bontot itu, dia itu anaknya nggak bisa diem, sangat aktif banget. Jadi itu tuh kemarin itu dia lagi main-main, lagi naik ke atas meja dan aku lagi rebahan di bawah meja, aku dilompati. Jadi anak itu tuh loncat dari meja ke tubuh aku pas di tulang belakang. Jadi itu menyebabkan punggung aku jadi sakit. Dan aku langsung ngomong ke orang tuanya mereka kalau anaknya ngelompat ke punggung aku. Dan alhamdulillahnya majikan aku langsung merespon baik, nyuruh aku untuk segera periksa sebelum kejadiannya itu lebih fatal atau sakit punggungnya lebih fatal, itu bisa berbahaya. Dan untuk semua biaya pengobatan aku itu di sini ditanggung oleh majikan. Ini biayanya termasuk masih kecil ya teman-teman, hanya beberapa ratus dolar saja. Karena 2 tahun yang lalu aku pernah masuk ke rumah sakit juga karena aku sakit asam lambung yang cukup parah ya teman-teman. Jadi itu aku dulu keluar masuk rumah sakit dan itu habisnya nggak sedikit, sekitar 5.000 dolar lebih. Tapi alhamdulillahnya semua ditanggung sama majikan. Jadi aku itu di sini itu taunya gaji aku tuh ya bersih.
Terus kalau majikan misalkan nggak mau biayain aku, ya aku nggak mau kerja gitu. Aku itu selalu berani protes kalau itu memang benar-benar sudah menjadi hak aku dan kewajiban majikan. Terus kalian pasti penasaran, Mbak, kalau lagi sakit kayak gitu kamu itu istirahat total apa masih kerja sih? Jawabannya itu ya nggak istirahat total, ya malu karena aku itu di sini numpang hidup di rumah orang, jadi aku tuh tahu diri. Walaupun aku sakit, aku masih bisa berdiri. Yang sakit punggungnya tapi bukan tangannya. Jadi aku tuh sebisa mungkin ngerjain kerjaan yang gak terlalu berat, apalagi angkat-angkat itu aku tidak diizinkan sama majikan. Tapi kalau cuma metikin sayuran atau ngelap-ngelap meja itu aku masih bisa dan diizinkan. Ikut orang itu beda dengan kita kalau di rumah. Kalau di rumah aku sendiri ya pastinya manja. Jangankan cedera tulang belakang, aku itu batuk pilek aja itu aku udah manja banget. Udah bawaannya tuh tidur-tiduran terus nggak mau gerak. Beda kalau kita itu ikut orang, apalagi kita itu kerjanya di luar negeri kayak gini ya teman-teman. Itu tuh bener-bener nggak gampang. Jadi kalian yang penasaran gimana sih rasanya jadi TKW, aku saranin kalian mesti kuat mental dulu sebelum memutuskan untuk mengikuti jejaknya Mbak Yuli menjadi TKW. Jadi dari video ini kalian bisa lihat ini tuh aku masih belum sembuh total ya teman-teman, tapi aku sudah ngerjain berbagai kerjaan rumah, tapi yang nggak angkat-angkat yang berat-berat, terutama aku gendong anak-anak itu aku tidak diizinkan sebelum dokter menyatakan punggung aku itu benar-benar sudah pulih. Jadi di sini aku tuh berobatnya bukan di rumah sakit ataupun dokter umum, tetapi aku itu perginya ke tempat terapi khusus tulang ya teman-teman. Kalau kita itu orang Jawa itu aku ngomongnya sangkal putung gitu. Aku itu di sini tuh udah terapi sekitar 3 kali semenjak aku itu mengalami cedera tulang belakang itu. Dan sekali terapi itu biayanya itu sekitar $50, atau kita itu kalau rupiah sekitar 550.000 untuk sekali terapi. Oh ya, karena sebentar lagi itu Natal akan datang ya teman-teman. Dan seperti tradisi tahun-tahun kemarin, kalau Natal mau datang itu aku mesti beres-beres rumah, karena biasanya nanti kalau hari Natal itu banyak sanak saudara teman yang datang untuk berbagi atau bertukar kado. Kalian bisa lihat di sini aku itu sibuk banget buang-buangin kardus dan juga mainan anak-anak yang sudah terlihat jelek ya teman-teman, karena kalau Natal kayak gini biasanya itu anak-anak dapat kado mainan itu sangat banyak banget. Dan juga kalau bulan mendekati Natal dan tahun baru kayak gini, aku itu seneng banget ya. Pokoknya selain anak-anak, yang seneng itu termasuk aku. Kenapa? Karena kalau mendekati Natal dan tahun baru kayak gini, aku itu bisa berharap aku mendapatkan bonus tahunan dari majikan aku. Jadi walaupun aku lagi sakit tulang belakang ya, ini pegel banget, nyeri banget rasanya, tapi aku tetap semangat untuk ngerjain kerjaan rumah yang gak terlalu berat. Dulu banyak banget yang komen, Mbak Yuli tuh bohong, di Singapura itu nggak ada namanya bonus tahunan. Memang itu tidak tertulis di dalam kontrak, tapi itu kan tergantung rezeki kita masing-masing. Mungkin rezeki aku itu lagi bagus ya teman-teman, jadi aku tuh setiap tahunnya itu aku mendapatkan bonus tahunan. Karena di sini tuh beda majikan, beda peraturan, beda gaji. Nggak hanya di sini, di Taiwan, di Hong Kong, menurut pengalaman pribadi aku, beda majikan itu juga beda peraturan dan juga beda dengan gaji ataupun bonusnya. Ada yang majikannya itu royal dan gak pelit untuk masalah ngasih duit dan juga bonus. Ada juga yang sangat perhitungan. Jadi intinya itu kita itu tergantung nasib dan juga rezeki masing-masing. Setiap orang itu rezekinya sudah ada takaran dan ukurannya. Jadi jangan iri dengan rezekinya orang lain. Kalau bisa itu menjadi motivasi dan berdoa dalam hati, semoga rezeki aku itu juga bisa lancar seperti orang tersebut. Jangan malah membuli. Tapi juga namanya manusia ya, artinya itu nggak sama.
Ada yang seneng kalau ngelihat orang lain itu rezekinya lancar, ada yang nggak seneng kalau ngelihat orang lain itu rezekinya lancar. Padahal aku cuma ngerjain kerjaan rumah yang ringan-ringan aja kayak gini, tapi karena aku lagi cedera punggung ya, jadi ngerasa punggung aku itu udah ngerasa sakit. Tapi ini aku tahan, aku mau ngerjain kerjaan ini sampai selesai dulu, habis itu aku baru istirahat. Padahal majikan aku itu sudah mewanti-wanti aku untuk banyak-banyak istirahat, jangan banyak-banyak berdiri, biar punggung aku itu cepat pulih ya. Karena orang kalau cedera tulang punggung itu sangat berbahaya kalau sampai terlambat ngatasinya. Kalian ada yang pernah ngalamin cedera tulang punggung nggak sih? Kalian pasti tahu ya, yang udah pernah ngalamin cedera tulang punggung belakang itu rasanya kayak apa. Sakit banget, nyeri, dan itu kalau malam itu sampai nggak bisa tidur karena dibuat gerak untuk balikin badan aja itu sakit banget. Apalagi ditambah dengan usia aku yang sudah tidak muda lagi ya teman-teman, jadi itu menambah resikonya ya. Jadi kalau tulangnya itu ada masalah itu kalau di usia seperti aku kayak gini itu susah sembuhnya. Beda dengan anak yang masih muda itu masih pertumbuhan, itu cepet banget sembuhnya. Tapi alhamdulillahnya kemarin tuh setelah cedera tulang itu aku langsung ngomong majikan, jadi majikan aku tuh cepet-cepet bawa aku ke tempat terapi dan juga diperiksakan ke dokter juga. Jadi bisa dibilang belum terlalu terlambat. Ini orang yang nangani terapi aku tuh juga ngomong ini nggak terlalu parah, cuma geser sedikit aja, dibener-benerin gitu. Enak banget, orangnya itu mijetnya itu pelan, tapi dia itu kayak tepat di uratnya gitu loh, enak banget. Walaupun mahal itu aku bener-bener ngacungin jempol cara ngerjain dan nanganinya. Oh ya, kalian jangan gavok dengan bawang merah aku ini ya, yang udah tumbuh sampai berambut panjang kayak gini. Karena saking jarangnya aku pakai bawang merah, sampai bawang merahnya itu tumbuh subur ya. Tapi ini masih bisa dimanfaatkan, jadi aku gunting aja ini rambut-rambut atau daun yang udah tumbuh kayak gini ya. Aku mau manfaatin untuk bikin mie goreng atau apapun itu. Dan bawang merahnya sendiri sudah nggak bisa untuk dibikin masakan ya, karena itu rasanya udah beda. Jadi setelah aku potong-potong kayak gini, nanti bawang merah aku itu mau aku tanam di pot yang ada di luar di teras rumah itu. Kalian bisa lihat di sini aku dulu tuh juga pernah nanam kencur ya, dan itu kencurnya itu dulu pernah lebat banget, tapi sama dua momongan aku itu digasruk-gasruk, dicabut-cabutin, jadi sekarang itu kencur aku tinggal beberapa biji aja yang tumbuh. Padahal dulu itu ini pot penuh dengan daun kencur ya teman-teman. Aku tuh seneng banget kalau bisa nanam-nanam kayak gini.
Setelah selesai semua pekerjaan rumah, seperti biasa juga kalau bulan 12 atau mendekati Natal dan Tahun Baru itu, aku itu tiada hari tanpa bungkus-bungkus kado ya teman-teman. Jadi setiap aku tuh ada waktu, aku itu selalu meluangkan waktu untuk bungkusin kado. Barang itu aku bungkusin 1, 2, 3, itu aku sempetin ya. Karena saking banyaknya kado yang mesti aku bungkusin, jadi setiap hari itu aku mesti nyicil. Kalau nggak kayak gitu, nanti kalau udah tahun baru dan waktunya bagi-bagi kado, aku gelagapan karena masih banyak kado yang belum aku bungkusin. Jadi di sini itu majikan aku itu selalu mempercayakan kalau masalah membungkus kado di akhir tahun itu sama bungkus parcel untuk karyawannya itu pada Mbak Yuli. Tetapi anehnya itu aku belum pernah bungkusin kado untuk anak-anak dan juga aku sendiri. Jadi kado untuk aku dan juga anak-anak itu malah majikan aku yang bungkusin sendiri. Karena kalau aku yang bungkusin katanya nanti itu bukan surprise lagi, malah itu jadinya itu kayak membuat aku itu jadi boring. Anak-anak juga udah tahu kado mereka, jadi itu alasannya kado aku dan juga anak-anak itu selalu dibungkusin sama majikan sendiri. Dan nyerahin kadonya itu biasanya itu setiap tanggal 25 ya teman-teman, aku dan anak-anak itu bersamaan dikasih kadonya. Setelah selesai semua pekerjaan dan udah selesai bungkusin kadonya, di sini aku juga mau langsung istirahat ya teman-teman, karena memang aku belum sembuh total. Sebelum istirahat aku juga mesti nempelin koyo yang super jumbo kayak gini, karena ini sangat membantu tulang punggung aku itu biar nyerinya itu enggak terlalu hebat. Kebetulan juga nanti malam kita semua itu mesti menghadiri acara pesta Natal ya teman-teman. Jadi aku itu di sini sama majikan disuruh istirahat yang banyak-banyak biar nanti malam itu punggung aku nggak terlalu nyeri kalau dibuat duduk agak lama di tempat pesta. Cukup sekian ceritaku kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan, hati-hati kalau kerja, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Okay, let's see who's this for. I think it looks like it's for Russell. Is there a Russell here? Oh, yeah!